Selamat datang di UPT SPNF SKB Kabupaten Bone. UPT SPNF SKB Kabupaten Bone atau Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang berbentuk Satuan Pendidikan Non-Formal sejenis. UPT SPNF SKB Kabupaten Bone terletak di Jalan Lapawawoi Kareng Sigiri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanitiriatang yang terletak di pusat kota Watampone. Wilayah kerja UPT SPNF SKB Kabupaten Bone adalah seluruh wilayah pemerintah daerah Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4.559 km persegi. Secara administrasi, pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan. Di bawah pimpinan Ibu Dr. Randa Haja Hartini, UPT SPNF SKB Kabupaten Bone terus berbenah guna menyelenggarakan program pendidikan non-formal untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik atau warga belajar. Visi dan misi UPT SPNF SKB Kabupaten Bone. Visi UPT SPNF SKB Kabupaten Bone adalah terwujudnya program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang memenuhi standar menuju masyarakat cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Dan adapun misinya yaitu yang pertama, menata kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang kedua, meningkatkan mutu program percontohan PAUD dan Dikmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mewujudkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan melalui penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas yang berbasis kebutuhan belajar masyarakat. Yang keempat, mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen PAUD dan Dikmas yang cepat, akurat, aktual, dan akuntabel, serta menjadikan SKB sebagai pusat satuan pendidikan non-formal di Kabupaten Bone. Yang kelima, mewujudkan sistem jaringan kemitraan kerja dan koordinasi yang sinergi dengan pihak terkait. Yang keenam, menindaklanjuti program nasional, regional yang terintegrasi dengan program daerah serta kebutuhan belajar masyarakat setempat. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas layanan UPT SPNF SKB Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang petunjuk teknik Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar
tugas pokok dan fungsi UPT SPNF SKB adalah menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas. Dan dalam melaksanakan tugasnya, SKB memiliki fungsi yaitu yang pertama, pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas, penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas, pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat, pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal, penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas, penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas, penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas, pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas, pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat, serta pelaksana administrasi sanggar kegiatan belajar. Program-program utama yang diselenggarakan oleh UPT SPNF SKB Kabupaten Bone yang pertama yaitu program pemberantasan buta aksara atau program keaksaraan. Kedua, program kesetaraan yang meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Yang ketiga, program kursus dan pelatihan kerja dengan berbagai macam kursus keterampilan. Yang keempat, program kewirausahaan untuk memberikan kemampuan usaha mandiri masyarakat. Dan yang kelima, program pendidikan anak usia dini seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Program pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat, khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sederajat. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan jenjang pendidikan formal. Adapun manfaat dan tujuan program pendidikan kesetaraan yaitu menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun atau pendidikan menengah universal. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal. Yang keempat, membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja, mencari nafkah, atau berusaha mandiri. Dan yang kelima, membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan karirnya dalam pekerjaannya. Dikmas atau pendidikan masyarakat selanjutnya adalah pendidikan keaksaraan.
Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung. Program pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dan manfaat pendidikan keaksaraan adalah: yang pertama, membuka wawasan untuk mencari sumber-sumber kehidupan. Yang kedua, melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengunjungi dan belajar pada lembaga pendidikan yang diperlukan. Yang keempat, memecahkan masalah keaksaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menggali dan mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembaharuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemberantasan buta aksara, jenis program keaksaraan meliputi keaksaraan fungsional, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan berbasis keluarga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan keluarga, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan pendidikan pemberdayaan perempuan. Selain Dikmas atau Pendidikan Masyarakat, PT SPNF SKB Kabupaten Bone juga melaksanakan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Hasil yang diharapkan dari program PAUD yaitu meningkatnya akses PAUD, meningkatnya mutu pelayanan PAUD, sehingga kelak siap memasuki jenjang pendidikan dan tahap kehidupan lebih lanjut, meningkatnya kesadaran keluarga, orang tua dan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini, dan tumbuhnya berbagai program PAUD sejenis pada jalur pendidikan non-formal yang dikembangkan oleh masyarakat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena seorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja, dan seorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Tak ada batasan waktu untuk terus belajar, bahkan ketika kamu sudah ada di usia dewasa, bahkan usia tua, teruslah tetap belajar. Diibaratkan anak muda yang berhenti belajar adalah seolah-olah orang yang lanjut usia dengan pikiran yang sudah pikun. Namun, jika seseorang terus belajar,
Dia seperti anak muda dengan semangat belajar yang luar biasa. Banyak hal yang perlu dipelajari. Belajar tidak harus mengenai materi pendidikan formal, tetapi juga non-formal. UPT SPNF SKB Kabupaten Bone. Kami ada untuk melayani pendidikan non-formal di seluruh wilayah Kabupaten Bone, menjangkau yang tidak terjangkau.